Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan dua kasus korupsi yang menjerat kadernya bakal mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin di pemilihan presiden 2024. Dua kader yang dimaksud Surya Paloh yakni Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Surya Paloh mengatakan kasus hukum yang menjerat keduanya pasti akan mempengaruhi elektabilitas pasangan yang diusung Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Meski demikian, Surya Paloh tetap menyerahkan kepada masyarakat yang memiliki hak suara di pemilu 2024 mendatang. Untuk diketahui proses hukum Johnny G. Plate hingga kini masih berjalan. Dari informasi terakhir dalam persidangan, Johnny G. Plate ada 5 saksi mata didatangkan pada Selasa 3 Oktober. Kemudian kasus dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo tengah diselidiki. Namun, SYL sehingga saat ini belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. SYL pun setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis 5 Oktober. Kendati demikian, Surya Paloh juga menilai situasi ini belum tentu berdampak negatif ke Nasdem. Bisa jadi partainya justru mendulang empati publik. Yang mengklaim partainya menjunjung tinggi semangat anti korupsi dan penegakan hukum terhadap tindakan koruptif. Surya Paloh mengaku bakal menghormati proses hukum yang berlaku terhadap kader Nasdem yang terjerat kasus korupsi. Terkait elektabilitas, survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia di NIJA menunjukkan elektabilitas Anies anjlok selesai menggait Caimin sebagai cawapresnya. Elektabilitas Anies turun menjadi 5,2%. Diketahui pasangan Anies Caimin dideklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada 2 September 2023 lalu. Namun selesai pendeklarasian tersebut, elektabilitasnya hanya tersisa 14,5%. Jika dilihat dari Januari 2023, tren elektabilitas Anies terus menurun hingga 7,6%. Peneliti LSI Denny J. Aji Alfarabi menjelaskan sejumlah faktor yang membuat turunnya elektabilitas Anies setelah memilih Caimin. Salah satunya yakni kemarahan dari Partai Demokrat yang merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem karena sepihak menunjuk Caimin sebagai cawapres koalisi perubahan. Dalam hal ini, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga manjur dalam hal memeloroti elektabilitas Anies. Selain itu, popularitas Caimin juga kalah dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di sisi lain, dua bakal calon presiden saingan Anies yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengalami tren kenaikan elektabilitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.